Assalamualaikum guys, perkenalkan nama saya Nabila Zahwa Azahra dari kelas 10 IPS 1 dan dari angkatan 8 akan menjelaskan materi tentang pengertian interpretasi citra dan unsur-unsurnya. Jadi, apa sih itu interpretasi citra dan unsur-unsurnya? So, langsung aja ke materinya. Check it out! Pengertian interpretasi citra dan unsur-unsur interpretasi citra. Interpretasi citra merupakan kegiatan mengidentifikasi objek melalui citra pengindaran jarak jauh. Interpretasi citra juga merupakan proses analisis data. Ini yaitu unsur-unsur interpretasi citra. Unsur yang pertama yaitu bentuk. Bentuk merupakan cerminan kerangka objek yang berfungsi untuk mempermudah pengenalan data. Dan bentuk juga merupakan unsur yang jelas, sehingga dengan melihat bentuknya saja, kita sudah dapat mengenali objeknya. Contohnya, bangunan sekolah yang tampak seperti huruf H, I, dan L jika diambil dari pengindaran jarak jauh. Coba perhatikan bangunan yang sudah diberi garis berwarna merah. Bangunan tersebut diambil dari jarak jauh, sehingga saat diambil dari jarak jauh, bangunan tersebut membentuk sebuah huruf, yaitu huruf U. Maka bangunan tersebut termasuk ke dalam unsur bentuk. Selanjutnya yaitu ukuran. Ukuran objek pada foto udara berkaitan dengan skala citra. Unsur-unsur yang termasuk dalam ukuran adalah jarak, luas, volume, ketinggian tempat, dan kemiringan. Contohnya yaitu ukuran lapangan sepak bola yang biasanya memiliki ukuran sekitar 100 meter kali 80 meter. Maka, pada foto udara skala 1:10.000, lapangan sepak bola memiliki ukuran 10 mm kali 8 mm. Perhatikan gambar ini. Di sebelah kanan terdapat pemukiman dan di sebelah kiri terdapat bangunan untuk kegiatan. Nah, pada bangunan di sebelah kanan yaitu sebuah pemukiman berukuran kecil, sedangkan di sebelah kiri yaitu bangunan untuk kegiatan yang berukuran besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa bangunan yang berukuran besar dapat disebut gedung-gedung, sedangkan bangunan yang berukuran kecil disebut dengan pemukiman atau perumahan. Nah, contoh yang kedua yaitu lapangan sepak bola yang jika memiliki lintasan lari, maka dia berbentuk elips, sedangkan yang tidak memiliki lintasan lari, maka akan membentuk persegi panjang. Selanjutnya yaitu rona. Rona merupakan tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek yang terdapat pada citra. Dan rona dalam pengindaran jauh sistem fotografik dipengaruhi oleh nilai pantulan objek. Contohnya bisa dilihat dari gambar ini. Jika wilayah perairan, maka rona yang terdapat yaitu warna gelap. Sedangkan pada daerah yang terbuka, rona yang terdapat yaitu berwarna coklat terang. Unsur selanjutnya yaitu tekstur. Tekstur merupakan frekuensi perubahan rona pada foto udara atau pengulangan rona kelompok objek yang terlalu kecil untuk dibedakan secara individual. Dan tekstur juga sering dinyatakan dengan kasar, sedang, dan halus. Coba perhatikan gambar yang telah disediakan ini. Pada gambar ini terdapat tekstur halus, sedang, dan kasar. Coba perhatikan
Panah yang di tengah itu termasuk ke dalam tekstur halus karena dia daerah yang terbuka. Sedangkan untuk pemukiman penduduk termasuk ke dalam tekstur sedang. Dan hutan-hutan yang tersusun ini termasuk ke dalam tekstur kasar. Selanjutnya ada bayangan. Bayangan objek dan pemotretan dapat menjelaskan arah mata angin foto udara. Selain itu, bayangan dapat digunakan untuk memberikan gambaran mengenai bentuk atau ketinggian relatif dari suatu objek. Nah, kita bisa melihat contoh bayangan pada gambar ini. Jadi, penggunaan unsur bayangan dapat membuat kita bisa mengenali suatu objek. Dari bayangan ini, kita tahu bahwa ini adalah Monas. Ini adalah sebuah bangunan, dan ini juga termasuk sebuah bangunan. Jadi, bayangan juga sangat perlu dalam interpretasi citra. Unsur selanjutnya yaitu pola. Pola merupakan ciri yang menandai bagi banyak objek bagi beberapa objek ilmiah lainnya. Pola juga menunjukkan gambaran objek yang sebenarnya. Contohnya, pemukiman penduduk dapat berpola linear, terpusat, ataupun menyebar. Dua gambar ini termasuk ke dalam unsur pola. Nih, pada sebelah kiri terdapat pemukiman penduduk yang tersusun dengan rapi hingga membentuk pola seperti yang sudah digaris berwarna kuning ini. Begitupun dengan gambar yang di sebelah kanan. Terdapat pohon-pohon yang tersusun dengan rapi hingga membentuk pola seperti garis berwarna kuning. Yang ketujuh yaitu situs. Situs yaitu letak satu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Misalnya, pemukiman penduduk umumnya memanjang pada pinggir pantai atau sepanjang tepi jalan. Contoh lainnya yaitu hutan bakau yang ada di dataran rendah pantai berair payau. Pada gambar ini terdapat pemukiman dan juga terdapat jalan. Nah, di sini ada sebuah pemukiman yang memanjang sejajar dengan jalan. Jadi, penggunaan unsur situs pada gambar ini yaitu untuk mengenali pola pemukiman memanjang sejajar dengan jalan. Yang terakhir yaitu asosiasi. Asosiasi yaitu kaitan suatu objek dengan objek yang lain di sekitarnya. Contohnya saja, area parkir berasosiasi dengan gedung perkantoran. Nah, pada gambar ini terdapat sebuah stadion sepak bola, yang di dalamnya terdapat sebuah lapangan dan juga dua gawang. Coba perhatikan garis berwarna merah. Apa sih yang termasuk asosiasi dari stadion ini? Nah, jadi di sini lapangan sepak bola itu berasosiasi dengan gawang karena mereka memiliki kaitan satu sama lainnya. Mungkin segini saja yang dapat dijelaskan. Nabila ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata dalam menjelaskan materi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.